Labelilah barang-barang yang ada di rumah kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita ketemu ya, contoh ada kursi jadi chair, kemudian ada kipas angin jadi fan, kemudian bantal jadi pillow, ya, kasur jadi mattress, ya, kemudian sejadah jadi praying mat, dan berbagai macam kosakata yang terkait yang ada di rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good evening everybody. Sobat Mister Lingua, bertemu lagi kita di hari kedua belajar bahasa Inggris. Kali ini saya akan berbagi pengalaman how the way to memorize vocabulary, cara menghafal kosakata bahasa Inggris dengan cepat dan mudah. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan pastinya jangan lupa nonton sampai habis agar Anda mendapatkan apa itu cara menghafal kosakata bahasa Inggris dengan cepat. Sobat Mister Lingua yang kami banggakan, sobat Mister Lingua yang luar biasa. Di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana menghafal kosakata bahasa Inggris dan mengingat kosakata tersebut dengan mudah kita ingat, mudah kita praktekkan dalam percakapan kita sehari-hari. Menghafal kosakata itu sesuatu hal yang sulit bagi kebanyakan orang. Tapi itu tergantung kita sebagai individu, sebagai pribadi yang ingin belajar bahasa. Dan juga bagaimana minat kita terhadap bahasa Inggris itu. Apakah kita berminat untuk menguasai bahasa Inggris itu, terkhusus kosakatanya? Apakah kita senang mempelajari, apakah kita senang menguasai bahasa Inggris itu? Jadi menghafal kosakata itu gampang-gampang susah, gampang-gampang mudah. Ya, kalau kita ingin punya minat untuk kalau kita punya keinginan yang kuat untuk menghafal kosakata, insya Allah kita bisa menghafalnya. Tapi kalau kita tidak punya minat untuk menghafal kosakata itu, maka insya Allah kata-kata yang ingin kita hafal tidak akan masuk dalam otak kita. Nah, untuk mudah kita menghafal kosakata itu, kadang-kadang kita bisa ingat kemudian lupa lagi. Bagaimana caranya agar kosakata yang kita hafal itu tidak lupa dan terus ingat di dalam ingatan kita? Ada 6 langkah yang harus kita kuasai agar bisa kita menghafal kosakata itu dan ingat sepanjang masa. Pertama yang harus kita lakukan untuk menghafal kosakata adalah timbulkan minat dan rasa senang terhadap bahasa Inggris. Saya ulangi lagi, timbulkan minat yang kuat dan rasa senang untuk belajar bahasa Inggris. Nah, jadi kalau kita ingin menguasai kosakata bahasa Inggris, timbulkanlah minat yang kuat dan senang terhadap bahasa Inggris. Kalau kita sudah memiliki minat, insya Allah kita akan mencari tahu apa saja bentuk-bentuk bahasa Inggris, baik itu dalam bentuk majalah, dalam bentuk buku, dalam bentuk mungkin bisa kita kait dengan hobi kita. Kalau hobi kita baca majalah, ya majalah bahasa Inggris. Kalau hobi kita baca koran bahasa Inggris, maka kita kaitkan dengan koran bahasa Inggris. Kalau kita hobinya baca majalah, ya majalah. Kalau hobinya nonton YouTube yang berbahasa Inggris, ya teruskan. Kalau hobinya nyanyi bahasa Inggris, ya teruskan minat itu sehingga kita menemukan kosakata-kosakata baru yang ada di dalam yang hobi-hobi kita tersebut. Jadi yang pertama adalah timbulkan minat yang kuat terhadap bahasa Inggris. Yang kedua adalah menghafal kosakata. Setelah kita memiliki minat dan hobi yang kuat terhadap bahasa Inggris, kemudian kita, salah satu contoh, kita membaca majalah atau membaca teks bahasa Inggris atau membaca yang ada di jet-jet yang berbentuk bahasa Inggris atau di nonton YouTube atau mendengarkan musik yang berbahasa Inggris. Kemudian misalkan setelah kita membaca majalah atau membaca buku, maka kita buatlah kosakatanya dan kita hafalkan. Jadi kalau dia itu bicara tentang misalkan hobi kita adalah membaca novel, maka dalam novel itu ada kosakata-kosakata, maka kosakata yang ada di situ kita hafalkan.
Yang langkah ketiga, setelah kita menghafalkan kosakata itu, biar tidak lupa, buat daftar kosakata yang mau dihafal. Ya, misalkan yang dari novel ini kosakatanya, kemudian dari majalah ini kosakatanya, kemudian dari lagu ini kosakatanya, kemudian dari YouTube ini kosakatanya, sehingga semua kosakata yang kita dengarkan itu kita hafalkan sesuai dengan ya apa yang menjadi hobi kita. Yang keempat, langkah berikutnya adalah beri label bahasa Inggris pada barang-barang kita di rumah. Artinya, kalau kita mau bertemu bahasa Inggris setiap hari dalam kehidupan kita, maka labelilah barang-barang yang ada di rumah kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita ketemu ya, contoh ada kursi jadi chair, kemudian ada kipas angin jadi fan, kemudian bantal jadi pillow, ya, kasur jadi mattress, ya, kemudian sejadah jadi praying mat, dan berbagai macam kosakata yang terkait yang ada di rumah kita, baik itu piring ya jadi plate, kemudian gelas jadi gelas dan sebagainya. Itu semua untuk merangsang, menstimulasi otak kita agar bertemu bahasa yang ingin kita kuasai. Yang kelima adalah menghubungkan arti kosakata dengan barang realita. Ya, jadi kalau kita menghafal kosakata biar itu mudah diingat, ya kita hubungkanlah. Contoh pick up itu artinya menjemput, ya, menjemput atau membawa. Jadi kalau kita ketemu barang ditanya, contoh mobil pick up, oh apa gunanya mobil pick up ya? Untuk membawa atau menjemput. Kemudian ada spion, mobil spion. Spion itu kita hubungkan dengan bahasa Inggris spy. Ya, kalau arti spion kan untuk mengawasi yang di belakang ya. Kemudian kalau tak kaitkan dengan kata spy, sama. Spy itu juga mengawasi dan memata-matai. Ya. Jadi tugasnya adalah menghubungkan kosakata yang kita hafal dengan barang-barang realita. Yang terakhir, selalu gunakan kosakata yang sudah kita hafal dalam percakapan kita sehari-hari. Ya, gunakan kosakata yang sudah kita hafal dalam tulisan kita sehari-hari. Kemudian gunakan kosakata tadi yang sudah kita hafal dalam membuat kalimat. Langkah-langkah yang saya berikan pada hari ini adalah dari pengalaman, ya, pengalaman kita selama menghafal kosakata bahasa Inggris. Jadi pertama kali agar kita untuk bisa menghafal kosakata, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kita harus cinta dulu dengan bahasa Inggris. Pastikan kita menyukai bahasa Inggris, setelah itu baru kita bisa menghafal kosakatanya. Setelah itu kalau kita sudah memiliki hobi, ya kita hafal kosakatanya, kemudian buat daftar apa yang kita hafal, kemudian buat label bahasa Inggris setiap barang yang ada di rumah kita. Ya, kalau kita mau hafal, buatlah label-label, ya, beri label bahasa Inggris pada semua barang yang ada di rumah kita. Kemudian yang kelima, menghubungkan arti kata bahasa Inggris yang kita hafal dengan barang-barang realita. Yang keenam adalah selalu gunakan kosakata yang sudah kita hafal dalam percakapan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua bisa menghafal kosakata bahasa Inggris dengan baik dan Anda semua bisa berbahasa Inggris. Ya, if you memorize the vocabulary, it make you easy to speak English well. Thank you. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.